Assalamualaikum Bu Mil, aku mau kasih tips lahiran normal anak pertama. Kenapa harus lahiran normal? Karena kalau bisa normal kenapa harus sesar ya kan? Oke, langsung saja. Yang pertama, tetap beraktivitas. Ya Bu Mil, jangan mager ya, pastikan aktivitas sehari-hari tetap jalan. Misal mandi, jalan-jalan, atau aktivitas yang biasa kalian lakukan tiap harinya. Kalau kalian masuk tim yang di semester pertama atau kedua itu mual, muntah, dan sulit banget buat masuk makanan, maka jangan dipaksa buat beraktivitas yang kalian gak bisa. Untuk semester 3 itu biasanya kalian akan ada dorongan buat semangat beraktivitas. Tenaga itu akan timbul sendiri kayak gitu, dan itu bagus buat kalian soalnya itu akan membuat janin semakin turun panggul. Aktivitas yang baik itu misal kayak jalan kaki, ngepel, nyapu, dan aktivitas yang berhubungan dengan jongkok. Pastikan setiap aktivitas kita itu aman. Untuk usia kandungan 7 bulan, hindari mengangkat beban yang terlalu berat, misal karpet tebal, cucian yang bobotnya berat. Mungkin kalian bisa minta bantuan suami atau anggota keluarga yang lain. Sebab usia 7 bulan itu rawan melahirkan, dan jika melahirkan maka anak itu akan lahir prematur. Kemudian yang ketiga, jaga pola makan kita, yakni hindari makanan yang tinggi merkuri seperti udang, kepiting, lobster, atau seafood lainnya. Juga kurangi karbohidrat, es krim, gula, atau air es. Soalnya setelah memasuki trimester ketiga atau usia kandungan 8-9 bulan, pengalaman aku sih lahiran anak pertama dengan bobot 4 kilo lebih, itu Masya Allah cara ngeluarinnya tuh bukan main. Padahal aku jarang makan es krim, tapi sering makan karbohidrat kayak nasi atau yang mengandung tepung, yaitu dengan porsi yang banyak. Makanya buat kalian please jangan ditiru ya, mending perbanyak makan buah, sayur, daging, telur, atau kacang-kacangan. Jadi pola makannya diatur biar nggak sembarangan gitu ya. Selanjutnya yang kelima ya, perbanyak minum air putih. Air putih itu bagus banget buat bumil. Itu akan melenturkan misve kita ketika akan lahiran. Nah, kalian batasin, maksudnya enaknya kalian misalnya minum 2,5 liter gitu. Nah, kalian tiap hari di jadwal 2,5 liter itu harus habis kayak gitu. Selanjutnya olahraga. Kalian bisa temukan olahraga bumil di YouTube. Dari semester 1, 2, dan 3 itu banyak pilihannya. Yang cocok buat kalian itu yang mana. Bukan cuma cocok ya, yang aman gitu, yang gak menyakitkan kalian itu yang mana. Atau mungkin kalian bisa melakukan jalan kaki. Nah, jalan kaki itu ringan tapi banyak banget manfaatnya buat bumil. Yang ketujuh, berdoalah dan memohon pada Allah untuk dipermudah proses lahirannya. Kalau aku pastinya saat sujud sholat itu dilamain. Katanya itu bagus buat bumil. Dan kalau aku biasanya waktu hamil itu rutin baca surah Yusuf dan Maryam tiap hari. Terus aku tuh sering ngulang-ngulang kalimat Hannat waladat Maryam, Maryam waladat Isa, khruj ayyuhal maulud bi qudrati malikil ma'bud. Nah, itu kalian bisa cari di Google atau di reels itu banyak. Itu amalan untuk mempermudah lahiran normal ya. Terus juga kalau bisa kalian tuh nyari satu orang yang bisa baca burdah ketika kalian lahiran. Soalnya sepengalaman aku kemarin tuh ada ipar yang lahiran. Nah, pembukaan 1-8 itu cepet, bagus gitu. Tapi ketika 8 ke 10, Masya Allah lama banget. Dan akhirnya dipermudah ketika ada yang baca burdah. Jadi kalian pesan sama satu orang buat baca burdah ketika lahiran. Selanjutnya yang ke-8,
pastikan dokter atau bidan yang menangani kalian itu memang mendukung proses lahiran normal ya teman-teman. Bukan yang dikit-dikit operasi, dikit-dikit sesar gitu. Karena ketika kita lahiran semua orang akan panik dan pastinya ikut kata dokternya. Dan yang ke-9, santai, jangan panik. Saat memasuki HPL atau hari perkiraan lahir, itu kamu usahakan untuk santai, pasrah pada Allah. Semakin kamu rileks, semakin mudah proses lahirannya. Ketegangan yang hebat bisa menjadikan tensi darah kalian tinggi. Jika tensi darah tinggi, semua dokter akan angkat tangan dalam proses lahiran normal. Jadi tanamkan dalam diri kalian, aku harus rileks, santai, dan semua wanita bisa melakukan ini. Aku pun juga pasti bisa gitu. Dan terakhir dari aku, kalau kalian usia kandungannya sudah sampai HPL, kalian jangan panik, atau lewat dari HPL tuh jangan panik. Selama gak ada gejala yang mengkhawatirkan, misal pendarahan, sakit kepala parah, pandangan kabur, demam tinggi, dan lain-lain. Nah, bukankah normalnya perempuan lahir 9-11 bulan? Jadi jangan khawatir dulu ya. Aku mau cerita sedikit pengalaman aku lahiran anak pertama. Aku lewat dari HPL, bahkan lewatnya 1 bulanan. Was-was sih pasti ya, kan masih pertama kali. Tapi kata orang-orang, kalau kamu ke dokter, kamu pasti divonis operasi atau sesar. Nah, jadi aku cuma konsulnya ke bidan aku. Jadi kata bidannya itu gak apa-apa gitu, gak apa-apa, bentar lagi insya Allah akan lahir gitu. Nah, alhamdulillah aku lahir normal. Mungkin diantara pengaruh dari doa ibu, mertua, suami, dan kerabat yang lain. Dan untuk proses lahirannya aku akan cerita di next video ya, soalnya ini udah kepanjangan videonya. Sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.